guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi welcome to New New Podcast. Jadi di sini kita berdua ingin share, bagi-bagi Ilmu kalian juga bisa kayak terus kolom komentar kalau bisa kita berdua ada yang salah atau dalam kurang. pengucapan maupun penyampaiannya. Oke, di sini kita berdua ingin membahas tentang Sumber ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Sebelum kita masuk ke itu, kita mau memperkenalkan diri kita masing-masing dulu karena istilahnya nih ya, tak kenal maka Tak sayang. betul, bukan taruh ya. Pertama ada temanku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deswita Salmanjani, biasa dipanggil Deswita, kita juga bisa. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, semester pertama ya. Terus aku juga universitasnya Ibnu Khaldun. Itu sama aja sebenarnya dari Universitas Ibnu Khaldun. Kita juga sama dari semester 1 dan Prodi Ilmu Komunikasi. Nama aku Asya Syaliza dan kita berdua di sini ingin Review jurnal. Jadi sengaja kali ya kita masuk, jadi lama-lama. Kita mulai dari pertama. Kita, kamu tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan Islam tuh? Oke, aku bakal jelasin nih. Secara etimologi, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang lamun, yang artinya mengecap atau memberi tanda, yang berarti pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ilmu berarti science, yang berasal dari bahasa Latin juga, yaitu scientia, yang merupakan turunan dari kata scribe, yang mempunyai arti mengetahui atau to know, yang juga berarti belajar atau to learn. Ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran. Pengetahuan juga merupakan ilmu yang pasti, terorganisir, dan real. Jadi, ilmu pengetahuan juga bisa diatur menurut urutan dan artinya melalui metode ilmiah yang sudah dibahas secara menyeluruh dan sistematis. Ada juga nih guys, menurut para ilmuwan. Nah, Ilmuwan itu siapa aja tuh? Bakal jelasin siapa aja. Oke. Jadi di sini para ilmuwan pertama itu ada pengenalan ilmu menurut Minto Rahayu. Nah, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok dan belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji. Itu dia ya guys ya kalau menurut dari Minto Rahayu. Selanjutnya, ini ada pengertian menurut Popper. Ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin di organisasi. Selanjutnya, ada pengertian ilmu menurut MKD. Ilmu adalah falsafah, yaitu hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Selanjutnya itu ada ilmu menurut M. Izzuddin Taufik. Itu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, kewadasan, dan apapun asal usulnya. Selanjutnya itu ada dari Thomas Kuhn. Ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan dalam bentuk penolakan maupun pengembangan. Selanjutnya, Ada juga. Selanjutnya ada dari para ahli yaitu Dr. Maurice Bucaille. Ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segala hal baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Terus ada juga pengertian ilmu dari N.S. Asmadi. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau metode ilmiah. Jadi, pengertian ilmu secara menyeluruh disimpulkan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan atau
knowledge, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dan didapatkan dapat secara sistematik, diuji dengan seperangkat metode dan yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi gitu ya guys ya, kurang lebihnya. Jadi itu dia guys pengertian dari ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk ke bagian ciri-ciri. Ciri-ciri umum ilmu pengetahuan itu dari berbagai definisi tentang ilmu pengetahuan menurut Darwis Sulaiman dapat identifikasi beberapa ciri ilmu pengetahuan antara lain sebagai pertama, ilmu bersifat rasional. Apa sih ilmu bersifat rasional itu? Artinya proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu harus hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Yang kedua itu ada bersifat objektif. Apa tuh? Artinya ilmu pengetahuan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi untuk menjamin keabsahannya. Yang ketiga ada bersifat matematikal. Apa itu? Nah, yakni cara kerjanya runtut berdasarkan patokan tertentu yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya berupa fakta-fakta yang relevan dalam bidang yang ditelaahnya. Selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu ilmu bersifat umum, universal dan terbuka. Apa sih? Jadi harus dapat dipelajari oleh tiap orang. Jadi semua orang itu berhak ya guys ya mempelajarinya, bukan untuk kelompok orang-orang tertentu aja. Dan yang semuanya. Betul. Dan yang kelima itu ada bersifat akumulatif dan progresif. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru, sehingga ilmu pengetahuan maju dan berkembang. Selanjutnya yang terakhir ya, ada ilmu bersifat communicable. Artinya dapat dikomunikasikan dan dibahas bersama dengan orang lain. Jadi ini kayak diskusi gitu ya. Kayak kita bersifat diskusi. Selanjutnya kita akan memasuki segmen yaitu sumber ilmu pengetahuan Islam. Sumber itu dari mana aja sih? Jadi pengetahuan Islam itu lebih banyak yang berpijak pada Al-Quran. Untuk melihat kerangka epistemologinya bisa dicermati pada sebuah ayat yang mengandung makna suatu pertanyaan. Seperti kata kaifa nih, ada beberapa ayat Al-Quran. Kata kaifa itu adalah disebut yang biasanya dipakai untuk mengajukan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan dan cara yang meyakinkan ada inspirasi tersebut. Nah, hal ini tuh bisa dicermati seperti dalam ayat Al-Quran nih yang akan dibacakan sama temanku. Ini ada surat dari Mu'min ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzi min qablihim kanu aksara minhum wa ashadda quwwati wa asafil ardi fama aghna anhum ma kaifa kanu yaksibun. Yang artinya, maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Selanjutnya ada juga dari surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Teman saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Yang artinya, maka apalah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Melihat ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna pertanyaan, maka ayat ini secara implisit tertentu memberikan anjuran agar seorang mempelajari metode untuk mendapat suatu pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi yang dimaksud dalam hal ini memiliki sandaran teologis Islam yang tertuang dalam kitab Al-Quran. Nah, di sini ada nama tokohnya ya guys yang menjelaskan, yaitu Syamsuddin Arif, menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu dan bagaimana meraihnya. Menurutnya ada 4 sumber ilmu, yaitu persepsi, indera,
proses akal sehat, ta'akul, serta intuisi hati, qalb, dan melalui informasi yang benar, khabar sidik. Persepsi indrawi meliputi 5 nih guys, yaitu yang pertama itu ada pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, penyentuh. Plus indra keenam yang disebut his al-mushtarok yang menyertakan daya ingatan atau memori, daya penggambaran atau imajinasi, dan daya estimasi. Proses akal mencakup nalar dan alur pikir. Dengan nalar dan alur pikir ini Anda bisa berartikulasi, menyusun proposi, menyatakan pendapat, berargumentasi, melakukan analogi, membuat keputusan, dan menarik kesimpulan. Jadi ya guys. Selanjutnya, dengan intuisi qalbu, seseorang dapat menangkap pesan-pesan gaib, isyarat-isyarat ilahi, penerima ilham, fat, kasyaf, dan sebagainya. Sumber yang lain tak kalah pentingnya yaitu adalah khabar sidik. Apa tuh? Yang berasal dari dan bersandar pada otoritas. Sebuah khabar sidik apabila dalam urusan agama adalah wahyu, kalam Allah dan sunnah Rasulnya yang diterima dan diteruskan, yakni ditransmit atau ruya dan ditransfer nukila sampai akhir zaman. Wah, panjang juga ya sampai akhir zaman. Secara lebih jelas lagi nih pembahasan ini guys bisa dapat dikategorikan sebagai pertama ada wahyu. Apa sih wahyu itu? Wahyu adalah kebenaran yang langsung dari Allah kepada seorang hamba-hambanya seperti kita. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Oh begitu, harus rajin ya guys biar kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kita guys. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada berita yang benar. Apa tuh berita yang benar? Apa tuh? Kabar sadik terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu dibawa oleh orang-orang banyak yang memustahilkan terjadinya kebohongan, kabar mutawatir. Otoritas pada jenis yang pertama yang memasukkan kesepakatan ulama, ilmuwan, dan orang-orang terpelajar. Berita kedua yaitu ada disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun otoritas jenis ini adalah mutlak. Apa tuh mutlak? Mutlak itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, betul, harus dijalankan gitu. Hal ini karena sebagaimana terdapat tingkatan pada rasio dan pengalaman. Dalam otoritas pun terdapat tingkatan. Dalam keyakinan Muslim, otoritas tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang mencakup pribadinya dalam pengertiannya bahwa kedua bukan hanya menjelaskan kebenaran, tapi keduanya adalah kebenaran itu sendiri yang merupakan representasi otoritas berdasarkan tingkat tertingginya intelektualitas, pencernaan spiritual, dan pengalaman transendental, sehingga keduanya tidak bisa direduksi pada tingkat rasio dan pengalaman normal manusia. Yang ketiga ini ada akal guys. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa aspek akal merupakan saluran penting yang dengannya diperoleh ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang jelas, yaitu perkara yang dapat dipahami dan dikuasai oleh akal yang tenang, sesuatu yang dapat diserap oleh indera. Akal pikiran bukan hanya rasio. Akal adalah fakultas mental yang mensistematisasikan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika yang memungkinkan pengalaman inderawi menjadikan sesuatu yang dapat dipahami. Akal adalah entitas spiritual yang rapat dengan hati, yaitu menjadi tempat intuisi. Keempat yaitu indera. Apa tuh indera? Saiful Anwar mengutip dari pernyataan Al-Ghazali yang menyebutkan panca indera merupakan sarana penangkapan pertama yang muncul dari dalam diri manusia, dari dalam diri kita, disusul dengan daya khayal yang menyusun aneka bentuk susunan dari partikular-partikular yang ditangkap indera, kemudian tamyiz atau daya pembeda yang menangkap suatu di atas alam empirik sensual di sekitar 7 tahun, kemudian disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akal yang tidak terdapat pada fase sebelumnya. Jadi panca indera diumpamakan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia
fisik, sensual, dan beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal. Jadi indra sama akal itu Ya. Selanjutnya ada yang kelima nih guys, yang terakhir. apa tuh? Ilham atau intuisi. Berbeda dengan yang dipahami dalam peradaban barat, intuisi bukan sekadar pemahaman langsung oleh subjek tentang dirinya, kesadarannya, diri lain selain dirinya, yang universal, nilai-nilai dan kebenaran rasional. Di samping semua itu, intuisi juga adalah pemahaman langsung tentang kebenaran-kebenaran agama, realitas dan eksistensi Tuhan. Realitas eksistensi sebagai kebalikan dari esensi, dan karenanya pada tingkatan yang lebih tinggi intuisi adalah intuisi tentang eksistensi itu sendiri. Kita masuk ke segmen sumber ilmu pengetahuan barat. Kayak apa sih sumber ilmu pengetahuan barat itu? Jadi menurut Nuqib al-Atas, ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Sehingga dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu kular. Nah itu dia guys. Setelah itu ada pandangan menurut Alatos nih, ada 5 faktor yang menjadi budaya dan peradaban barat. Yang pertama, menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu harus tetap menggunakan akal ya, gitu, jangan sembarangan asal-asal gitu. Jadi kita tuh harus dipikirkan dulu matang-matang. Terus yang kedua, berpikir dualitas terhadap realitas dan kebenaran. Jadi harus pikirin ini guys, realitas dan kebenarannya juga. Dari tadi kita kan menggunakan akal, jadi kita harus memikirkan juga realitas dan kebenarannya, benar gak sih apa yang pengen kita sampaikan juga. Jadi kita emang di mana-mana tuh harus berpikir ya. Jadi nggak sembarang asal ucap, sembarang asal melakukan, itu semua itu harus disaring lagi dan kita harus memikirkannya dengan secara matang. Yang ketiga itu guys, ada menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular. Yang keempat, menggunakan doktrin humanisme. Yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Nah, kelima faktor ini berpengaruh nih dalam pola pikir para ilmuwan barat, sehingga membentuk pola pendidikan yang ada di barat. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan barat dibentuk dari acuan pemikiran falsafah. Mereka yang dituangkan dalam pemikiran berciri materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini mempengaruhi konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri. Sebagaimana yang tadi aku jelasin, kajian pokok tentang sumber ilmu pengetahuan barat diwakilkan oleh 4 aliran utama. Apa aja tuh? Pertama yaitu rasionalisme, empirisme, kritisme, dan intuisionisme. Ada René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650. René Descartes dipandang sebagai bapak rasionalisme yang sebenarnya berasal dari pemikiran filsafat Yunani. Jadi beliau menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu itu sumber dari akal budi manusia. Jadi menurut aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar keperluan pengetahuan kita. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal pemikiran yang dimiliki manusia. Manusia itu diri kita sendiri. Dan juga ada nih guys yang kedua, yaitu siapa? Yang kedua ada John Locke dari tahun 1632 sampai 1704. Aliran kedua adalah empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai sarana pencapaian pengetahuan. Kemudian itu dikembangkan lagi oleh John Locke pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Empirisme itu apa sih? Nah, empirisme itu, berasal dari kata Yunani amperia yang berarti pengalaman indrawi. Berbanding terbalik dengan rasionalisme, aliran ini berpandangan
pandangan bahwa seluruh isi pemikiran manusia dan sumber utama pengetahuan berasal dari pengalaman. Yang ketiga yaitu ada Immanuel Kant di tahun 1724 sampai 1804. Aliran ketiga yaitu ada kritisisme yang merupakan usaha untuk mensintesa dua kutub ekstrim sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Jadi dari ketiga aliran tersebut yang tadi udah aku bacain sama temanku, dapat disimpulkan nih bahwa Sumber-sumber ilmu menurut ilmuwan barat hanya terbatas pada akal rasio dan pancara indera. Sehingga hasilnya makna ilmu terbatas pada objek-objek nyata, sedangkan berita sensasi yang datang dari wahyu mereka nafikan dan tidak memasukkannya ke dalam definisi ilmu. Nah, jadi sampai sini aja. Sekali lagi kita berterima maaf bila ada salah kata yang diucapkan atau mungkin ada yang menyinggung atau mungkin ada hal-hal yang kita keluarkan yang tidak benar ya, atau tidak menurut kalian kurang gitu. Karena kita berdua juga masih belajar, dan berdua juga manusia yang mungkin banyak kekurangan dan kekeliruan. Buah kedondong, buah mangga, itu nama buah-buahan. Jangan-jangan Kirin Jaya dan burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you guys.